Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya demikian membuat video ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah saya, yaitu akuntansi biaya. Yang pertama yang saya sampaikan yaitu pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, serta penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu. Akuntansi biaya merupakan salah satu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacakan dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi dalam prosesnya menghasilkan barang atau jasa. Pencatatan biaya ini juga berisikan penafsiran terhadap metode penggolongan dan peringkasan yang dipakai dalam akuntansi biaya. Perlu diketahui bahwa metode atau pendekatan yang biasa digunakan dalam akuntansi biaya adalah pendekatan biaya standar atau standar costing, biaya berdasarkan kegiatan atau activity based costing, serta biaya berdasarkan hasil atau cost volume profit atau biasa disingkat CVP. Akuntansi biaya menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Skaum. Menurut Skaum, akuntansi biaya adalah suatu prosedur untuk mencatat dan melaporkan hasil pengukuran dari biaya pembuatan barang atau jasa. Fungsi utamanya adalah melakukan akumulasi biaya untuk penilaian persediaan dan penentuan pendapatan. Menurut Rayburn, akuntansi biaya adalah hal yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasikan, mengukur, melaporkan, serta menganalisis segala unsur biaya baik merupakan biaya langsung ataupun tidak langsung yang berkaitan pada proses produksi dan pemasaran barang dan jasa yang diproduksi dalam sebuah perusahaan. Menurut Carter dan Ustri, akuntansi biaya adalah penghitungan biaya dengan tujuan untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian, perbaikan kualitas dan efisiensi, serta pembuatan keputusan yang bersifat rutin maupun strategis. Pengertian biaya pada akuntansi biaya secara luas, biaya biasa diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah dipakai atau kemungkinan akan dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara dalam aktivitas akuntansi biaya merupakan sumber daya maupun waktu yang terukur dalam satuan yang dikorbankan atau dipakai dalam usaha atau memperoleh penghasilan atau keuntungan. Saat biaya telah habis terpakai, maka sebutannya berubah menjadi beban, yang juga biasa disebut sebagai harga pokok pembuatan suatu barang atau jasa. Tujuan akuntansi biaya adalah bertujuan untuk menyediakan informasi biaya bagi kepentingan manajemen agar mempermudah mereka dalam mengelola keuangan perusahaan. Berikut ini poin-poin tujuan akuntansi biaya yang harus Anda pahami. Yang pertama, mengendalikan biaya perusahaan. Contohnya, diawali dengan menentukan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan produksi terhadap satuan produk maupun jasa. Menentukan harga pokok suatu produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan dengan melihat ringkasan seluruh komponen biaya yang berhubungan dengan proses produksi, yang juga menjadi biaya historis perusahaan. Akuntansi biaya merupakan dokumen yang valid lantaran proses perancangannya berlandaskan pada standar akuntansi keuangan atau biasa disingkat dengan SAK yang masih berlaku, menghasilkan informasi bagi manajemen sebagai dasar untuk merencanakan alokasi sumber daya untuk menghasilkan suatu barang atau jasa di kemudian hari. Adapun fungsi akuntansi biaya yaitu membuat harga produk menjadi kompetitif di pasaran lantaran penentuan harga pokok telah diputuskan dengan pertimbangan biaya produksi yang terdapat pada akuntansi biaya. Mengukur pengorbanan nilai masukan atau modal agar manajemen bisa melihat apakah usahanya mendapatkan profit atau tidak. Mempermudah manajemen dalam mengambil keputusan rencana keuangan di masa berikutnya. Karena informasi dalam akuntansi biaya dipercaya benar dan relevan. Lantaran bisa membuat dalam hal pengambilan keputusan, maka laporan akuntansi biaya juga masuk dalam bagian akuntansi manajemen. Selain itu, untuk perencanaan kegiatan ini juga dapat menjadi alat pengendalian keuangan perusahaan. Karena dengan adanya akuntansi biaya, manajemen dapat lebih mudah melakukan monitoring apakah terjadi selisih perhitungan atau tidak. Manfaat akuntansi biaya. Akuntansi biaya dapat memenuhi kebutuhan internal manajemen perusahaan maupun pihak eksternal seperti investor, kreditur, dan lain sebagainya. Penyajian
Catatan biaya untuk internal perusahaan bermanfaat untuk membantu manajemen perusahaan dalam menyusun rencana atau mengambil keputusan terkait keuangan. Mengingat rencana dan keputusan tersebut merupakan hal yang cukup krusial dan harus berdasarkan perhitungan yang jelas, sehingga dapat disesuaikan dengan keperluan manajemen. Informasi dalam pencatatan dan analisa dalam akuntansi biaya juga bermanfaat bagi internal perusahaan untuk perencanaan dan pengendalian laba. Atau akuntansi biaya menyediakan informasi atau data biaya masa lalu yang diperlukan untuk menyusun perencanaan, dan selanjutnya atas dasar perencanaan tersebut biaya dapat dikendalikan dan akhirnya pengendalian dapat dipakai sebagai umpan balik untuk perbaikan di masa yang akan datang. Pengambilan keputusan oleh manajemen menghasilkan manfaat di masa depan, menyediakan informasi biaya bagi kepentingan manajemen guna membantu mereka dalam mengelola perusahaan atau bagiannya. Objek dalam pencatatan biaya. Objek biaya atau biasa disebut cost object, atau tujuan biaya atau biasa disebut cost objektif, adalah suatu satuan atau aktivitas yang biayanya diakumulasi dan diukur dalam akuntansi biaya. Berikut adalah aktivitas yang dapat menjadi objek biaya. Yang pertama, proses produksi. Kedua, pemasaran. Yang ketiga, unit-unit kerja. Yang keempat, kontrak atau proyek. Yang kelima, lini produk dan tujuan strategis. Nah, itu tadi ulasan mengenai akuntansi biaya. Sekarang Anda sudah tahu bahwa keberadaan akuntansi biaya sangat penting untuk kelangsungan dan penentuan masa depan strategi suatu bisnis. Lantaran kegiatan tersebut dapat menunjukkan nilai real dari perhitungan biaya produksi dan pemasaran suatu produk, yang terkadang menjadi mesin pendapatan utama suatu perusahaan selain investasi. Baik, kita masuk ke materi kedua, yaitu biaya bahan baku. Pengertian dan perbedaannya dengan biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya dalam dunia usaha atau industri tidak akan lepas dari urusan akuntansi dan juga keuangan. Seperti dalam hal pembiayaan. Ketiga komponen biaya yang harus dikelola secara tepat atau biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead. Ketiga komponen biaya ini adalah biaya yang paling dasar dan harus ditetapkan dalam industri manufaktur. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita akan lebih fokus membahas biaya bahan baku dan contohnya. Pengertian dan contoh biaya bahan baku pada dasarnya. Bahan baku adalah seluruh bahan yang diperlukan untuk digunakan agar bisa membuat atau memproduksi suatu produk. Contoh sederhana dari bahan baku ini adalah kayu dan juga paku yang dibuat untuk memproduksi kursi. Berdasarkan pengertian dari bahan baku ini, maka bisa kita simpulkan bahwa biaya bahan baku adalah suatu biaya yang dikeluarkan agar bisa memperoleh bahan baku yang siap untuk digunakan, yang di dalamnya mencakup biaya angkut, penyimpanan, dan juga operasional di dalamnya. Pada umumnya, biaya bahan baku ini menjadi biaya yang paling besar dalam satu pembuatan produk matang. Dalam dunia bisnis manufaktur, setiap pebisnis bisa mendapatkan bahan baku dari pembelian lokal, impor, ataupun pengelolaan sendiri. Bahan baku ini diperoleh untuk memproses produksi dan nantinya diklarifikasikan menjadi bahan baku langsung dan juga bahan baku tidak langsung. Untuk itu, biaya bahan baku pun terbagi menjadi dua, yaitu biaya bahan baku langsung dan biaya bahan baku tidak langsung. Biaya bahan baku langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk seluruh jenis bahan yang membentuk bagian ataupun integral yang pemakaiannya dirasa sangat signifikan dari bahan jadi. Sedangkan biaya bahan baku tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku yang diperlukan untuk bisa menyelesaikan suatu produk. Tapi skala pemakaian cenderung lebih kecil. Untuk itu, bahan baku ini akan sulit dinilai apabila hanya dengan menggunakan skala per unit produk. Untuk bisa menentukan besaran suatu produk, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Berbagai hal tersebut adalah sebagai berikut. Adapun artikel yang saya dapat menurut Wikipedia, bahan baku adalah suatu bahan yang digunakan untuk membuat suatu produk. Sedangkan biaya bahan baku adalah semua biaya untuk bisa mendapatkan sampai dengan bahan yang sudah siap untuk digunakan, yang di dalamnya meliputi harga bahan, ongkos angkut, dan penyimpanan lainnya. Adapun menurut Sofjan Asturi, yaitu
Bahan baku adalah seluruh bahan baku yang mencakup seluruh bahan yang digunakan dalam suatu perusahaan pabrik, kecuali beberapa bahan yang secara fisik akan digabungkan ke dalam produk yang diperoleh perusahaan tersebut. Menurut Hanggana berpendapat bahwa bahan baku adalah suatu bahan yang digunakan untuk membuat barang jadi. Dalam satu perusahaan, bahan baku dan bahan-bahan penolong memiliki arti yang penting karena menjadi modal terjadinya suatu proses produksi hingga hasil produksi. Nah, berdasarkan pendapat ahli di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa bahan baku adalah bahan utama yang sangat diperlukan untuk membuat suatu proses barang dari hasil produksi. Meskipun bahan utama ini harus bisa diproses terlebih dahulu melalui suatu proses yang bisa dijadikan sebagai suatu produk yang jadi, hingga akhirnya barang mentah tersebut bisa menjadi barang jadi atau barang setengah jadi yang bermanfaat untuk bisa memenuhi keperluan hidup sehari-hari manusia. Contoh sederhana dari bahan baku langsung adalah kayu dalam industri mebel. Bahan baku menjadi suatu komponen yang paling utama dalam industri mebel karena tanpa kayu, maka proses produksi barang tidak akan bisa dilakukan. Sedangkan contoh sederhana dari bahan baku tidak langsungnya adalah paku, thinner, cat, minyak filter, dan lain-lain. Bahan tersebut termasuk bahan baku tidak langsung karena sifat penggunanya relatif kecil dan akan menjadi sulit diukur bila hanya dihitung dengan per unit. Pengertian dan contoh biaya tenaga kerja. Tenaga kerja adalah suatu usaha fisik atau pikiran yang digunakan oleh suatu kegiatan usaha. Jika dilihat berdasarkan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa biaya tenaga kerja adalah biaya yang diberikan pada tenaga kerja secara langsung yang menangani proses produksi. Adapun pengertian lainnya dari biaya tenaga kerja adalah nilai jasa dari sumber daya manusia atau tenaga kerja yang diberikan dalam satuan mata uang. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sudah kelas bahwa contoh dari biaya tenaga kerja adalah gaji yang diberikan ke tenaga kerja atau pegawai. Tenaga kerja dalam suatu industri terbagi lagi menjadi beberapa golongan, tergantung dari nilai fungsi pokoknya. Ada yang bekerja pada bagian produksi, pemasaran, dan ada juga yang pada bagian administrasi. Untuk itu, biaya tenaga kerja pada bidang tersebut juga berbeda-beda. Selain berdasarkan bidang kerjanya, biaya tenaga kerja juga bisa dibedakan lagi berdasarkan relasi tenaga kerja dengan produk, yakni tenaga kerja langsung dan juga tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang secara fisik langsung berhubungan dengan pembuatan produk jadi. Contoh dari tenaga kerja langsung ini adalah tukang kayu pada industri mebel. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang berkaitan dengan produk, namun secara tidak langsung terlibat dalam proses pembuatan satu produk. Sedangkan contoh tenaga kerja tidak langsung adalah pengawas produksi atau pemeriksa kualitas pada suatu produk. Pengertian ini dan contoh overhead, biaya overhead adalah seluruh biaya pabrik yang dikeluarkan selain untuk biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung. Pada umumnya, biaya seperti ini termasuk pada biaya tidak terduga dan tidak bisa diprediksi secara langsung dengan apa yang diproduksi pada suatu industri manufaktur. Walaupun begitu, biaya ini harus tetap diperhitungkan agar dampaknya tidak merugikan perusahaan. Itu artinya, biaya tenaga kerja tidak langsung termasuk ke dalam bagian biaya overhead. Adapun jenis-jenis biaya overhead, yang pertama, biaya overhead berdasarkan sifatnya. Jika kita lihat berdasarkan sifatnya, maka biaya overhead terbagi menjadi 3 jenis, yakni biaya penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan juga biaya pemeliharaan serta reparasi. Biaya penolong adalah suatu biaya yang tidak termasuk dari hasil produksi atau nilainya cenderung lebih kecil daripada harga total produk. Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya tenaga kerja yang gajinya tidak bisa ditetapkan atau diperhitungkan secara langsung pada nilai produk. Sedangkan biaya pemeliharaan serta reparasi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa memelihara mesin produksi bila nantinya terjadi kerusakan pada aset perusahaan. Kedua, biaya overhead berdasarkan hubungan dengan perubahan volume produksi. Arti dari adanya penggolongan dari biaya ini adalah agar bisa mempengaruhi oleh banyaknya jumlah produksi yang sudah dilakukan. Lalu, biaya overhead ini pun dibagi lagi menjadi 3, yaitu biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik semi variabel.
biaya overhead pabrik tetap adalah suatu biaya yang tidak akan dipengaruhi oleh perubahan dalam volume atau kuantitas produksi. Biaya overhead pabrik variabel adalah biaya overhead yang bisa berubah tergantung adanya perubahan volume produksi. Sedangkan biaya overhead semi variabel adalah biaya overhead yang akan terus berubah dan tidak akan sebanding dengan perubahan volume produksi yang terjadi. Yang ketiga, biaya overhead berdasarkan hubungannya dengan departemen. Arti dari biaya overhead ini adalah biaya yang selain dari apartemen suatu produksi. Terdapat dua jenis untuk biaya overhead yang satu ini. Yang pertama, biaya overhead langsung departemen, yaitu biaya yang ada pada suatu departemen perusahaan dan manfaatnya hanya akan bisa dirasakan oleh departemen tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.